Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat menjalani PJJ ini di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar matematika melanjutkan materi kemarin, yaitu berupa bentuk-bentuk pecahan. Kemarin kalian sudah belajar mengenai 4 bentuk pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Pada kesempatan ini kita akan belajar lebih dalam mengenai desimal. Mengenal bilangan desimal, pecahan yang bisa diubah ke dalam bentuk desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan lain-lain. Ada di sini ada 1 per 10, 7 per 10, 29 per 100, 75 per 100, 235 per 1000. Itu adalah contoh-contoh bilangan yang bisa diubah menjadi bentuk desimal. Nah, di sini ada pecahan berpenyebut 10. Misal, bentuk pecahannya adalah 5 per 10. Bentuk desimalnya langsung saja. Misal, kita hitung. Berpenyebut 10 itu nolnya hanya jumlahnya 1. Berarti, ketika bentuk desimal itu 0, nah, angka di belakang koma itu adalah tergantung dari banyaknya 0. Nah, ketika di sini angka hanya ada satu nol, berarti hanya ada satu angka di belakang koma bilangannya. Kemudian 1 per 10 itu 0,1. 2 per 10 itu 0,2 karena hanya ada 0, satu angka. Nah, dibaca 0,5, 0,1, dan 0,2. Secara umum, ketika ada A per 10, maka bentuk desimalnya adalah 0, A-nya berapa? Gitu, nggih. Jadi A-nya di sini harusnya hanya satu angka saja gitu. Misal 8 per 10 berarti 0,8. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan berpenyebut 100. Tadi sudah belajar mengenai pecahan berpenyebut 10. Kita akan lanjut ke pecahan berpenyebut 100. Di sini ada 5 per 100, 50 per 100, 23 per 100. Bagaimana dirubah menjadi angka desimal itu? Nah, 5 per 100 kita tulis angkanya 5 dulu. Kita hitung nolnya, ada 2 nol. Harusnya di belakang koma ada 2 angka, berarti di depan angka 5 ditambah 0. Jadi 0,05 hasilnya, karena hanya punya satu angka. Karena di sini ada nolnya 2, berarti harus ditambahkan di depan 5-nya. Selanjutnya, 50 per 100. Ditulis dulu angka 50-nya. Terus kita hitung, 50 itu sudah ada 2 angka. Berarti tinggal menambahkan nolnya. Nah, yang 50 ini, itu sudah ada 2 angka, yaitu 5 dan 0. Itu jumlahnya sudah ada 2, berarti tinggal memberikan 0, selanjutnya 23, sama tulis 23, sudah ada 2 angka jumlahnya, berarti tinggal menambah 0, seperti itu. Secara umum, pecahan berpenyebut 100 itu misal 5 per 100, desimalnya adalah karena ini ada 2 angka, berarti harus ditulis dulu 5, agar menjadi 2 angka di belakang koma ditambahi 0 di depan angka 5, dibaca 0,5. Ada 50 per 100, tulis dulu 50, itu sudah ada 2 angka. Nah, berarti tinggal menambahi 0, 23 juga iya, tinggal memberikan 23, depannya tambahi 0, jadi secara umum apabila ada satu angka per 100, maka bentuknya adalah 0,0A. Atau ketika ada dua angka, maka bentuknya adalah AA per 100, itu 0,AA. Seperti dalam ini 23 per 100 sama dengan 0,23. Maaf,
0,23 bacanya. Okay. Nah, sekarang lanjut ke pecahan berpenyebut 100. Ada pecahan yang pertama ada 6/1000. Desimalnya seperti apa? 6 itu jumlahnya cuma satu angka. Padahal 1000 jumlah nolnya ada 3. Berarti kurang 2 lagi. Tambahin 0,00. Jadi, agar bisa menjadi 3 angka di belakang koma, maka perlu ditambahi 2 angka 0 di depan angka 6. Jadi jumlahnya ada di sini kan 3, 1, 2, 3. Berarti di depan 0, itu harus ada 3 angka. 1, 2, 3. Karena di sini hanya ada 6, maka di depan angka 6 itu ditambah 0, 0. Bukan di belakangnya, tapi di depannya. Okay? Selanjutnya, 63/1000 itu ditulis dulu 63. Itu ditulis dulu. 63 itu hanya ada 2 angka, berarti untuk menggenapi menjadi 3 angka di belakang koma harus ditambahi 0, baru ditambah 0,573 itu sudah 3 angka, berarti tinggal memberi 0, selanjutnya, ini pecahan berpenyebut 1000. Di sini ada 6/1000. Bentuk desimalnya, karena ini ada 6, berarti untuk menggenapi 3 angka, karena jumlah nolnya ada 3 penyebutnya, berarti ditambahkan 2 angka 0 di depan angka 6-nya. Jadi, di belakang 0, itu ada 3 angka 1, 2, 3 jumlahnya. Jadi, jumlah angka di belakang koma itu sama dengan jumlahnya 0 pada penyebutnya. Kalau 1000 itu nolnya 3, berarti harus 3 angka di belakang koma. Kalau per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. 10 berarti hanya 1 angka di belakang koma. Selanjutnya ada 63/1000. Nah, itu ada 2 angka, berarti tinggal menambahkan 1 0 di belakang 0, kemudian 573 itu sudah 3 angka, berarti tinggal memberikan 0, dibaca 0,573, bukan 0,573, tapi dibaca 0,573. Nah, secara umum, ketika ada satu angka, A/1000 berarti 0,00A. Atau ketika ada 2 angka, berarti per 1000 sama dengan 0,0AA. Atau ketika ada 3 angka, langsung 0,AAA. Seperti ini. Jadi, selanjutnya, ada kita belajar mengenai nilai tempat pada bilangan desimal. Ada 12,345. 1 ini yang depan merupakan puluhan. Nilai 1 adalah 10. 2 merupakan satuan. Nilai 2 adalah 2. Kemudian ada koma. Yang pertama, 3 itu merupakan persepuluhan. Nilai 3 adalah 3/10. 4 itu perseratusan. Nilai 4 adalah 4/100. Kemudian yang terakhir 5 itu adalah perseribuan. Nilai 5 artinya 5/1000. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Bagaimana caranya? Ya, yang di sini mengubah pecahan biasa menjadi desimal ada 1/4 dan 3/5. Tadi kalau kita mau mengubah pecahan desimal, syaratnya harus dibuat berpenyebut 10, 100, maupun 1000. Tetapi di sini penyebutnya adalah 4 dan 5. Bagaimana kita membuat desimal? Berarti pecahan tersebut harus dibuat ke dalam per 100 maupun per 10 atau per 1000. Nah, 1/4 itu kita akan buat per 100. Jadi, kita kalikan bilangan berapa yang hasilnya per 100. 4. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 100?
itu dikalikan 25. Kalau bawah dikalikan 25, atas juga dikalikan 25. 1 kali 25 hasilnya 25/100. Nah, sudah per 100 berarti tinggal ada 02, 25-nya ditulis, sudah dua angka di belakang koma, tinggal nambahi 0,25. Selanjutnya kita 3/5. Ditulis dulu 3/5 dikalikan. Nah, 3/5. Kita tulis dulu 3/5 dikalikan. Nah, 5 itu bisa untuk 10. Kita pakai per 10 saja. Itu 5 kali berapa yang hasilnya 10? Itu adalah dikalikan 2. Atas juga dikalikan 2. Hasilnya 6/10. Kenapa tidak 6/10? Ada satu angka koma, berarti 0,5. Kenapa Bu tidak dikalikan berpenyebut 100? Boleh berpenyebut 100, tetapi ketika bisa berpenyebut 10, maka dibuat berpenyebut 10. Yang nanti bisa berpenyebut 10 itu apabila penyebutnya ada 5 dan 2, atau 10 itu bisa berpenyebut 10. Selanjutnya, ini contoh lain ada 1/4. Maaf, ini contoh lainnya. Ada 7/20. Nah, kita buat per 100 lagi. 20 kali berapa yang hasilnya 100, yaitu dikali 5. Atas bawah kalikan 5, hasilnya 35. 35 itu udah dua angka di belakang. Dua angka berarti tinggal menambahi 0. Ini, tulis dulu 35, ada 2. 1, 2, 0,05. Tuh. Terus kemudian 21/25. Itu karena lebih dari 100 ininya, berarti dibuat per 1000. Nah, 125 dikalikan 1000 itu, hasilnya 16. 16/1000 itu baru 2 angka. Harusnya 3 angka, berarti 16 tambah 0,0. Jadi hasilnya 0,016. Selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Mengubah pecahan campuran menjadi desimal itu sama dengan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Bedanya apa? Pecahan campuran ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ada contohnya 2/3/4. Kita rubah dulu pecahan biasanya. 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian ditambahkan pembilangnya 3, yaitu 11. Hasilnya 11/4. Baru setelah itu kita buat berpenyebut 100. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 100 itu dikalikan 5, 25, 25 semuanya. Hasilnya adalah 275. Nah, 275 itu endolnya berapa toh? Endolnya ada 3. Kita hitung dari belakang caranya. Nah, caranya dihitung dari belakang. Tuh, tulis dulu 273. Endolnya hanya 2, dihitung dari belakang. 1, 2. Kasih koma. Tuh. 3 kali 2, 6, ditambah 1, 7/2. Kita kalikan. Nah, kita buat penyebut 10, karena 2 itu bisa dengan 10. Kalikan 5. Maaf. Dikalikan 5, atas juga 5. Hasilnya 35. Kita tulis dulu. Bilangannya 35, ada 0. Berarti kita hitung dari belakang. 5. Nah, ada satu. Hitungnya dari belakang. Di sini ada dari belakang. Tadi tulis 35. Hitungnya dari belakang.
1, berarti langsung ditambah 0. Jadi kalau nolnya 2, hitungnya lagi 1, 2 gitu nggih, koma 0. Itu caranya. Nah, ini adalah contoh lain. Tadi kan berpenyebut 10. Kita buat ketika berpenyebut 100 hasilnya seperti apa? 7/2 dikalikan per berapa yang hasilnya berpenyebut 100. Nah, dikalikan 50, atas juga 50. Hasilnya adalah 350. 350 per 100 ada nolnya 2. Berarti dihitung dari belakang 1, 2. Jadi 3,50. 3,50 itu nilainya sama dengan 3,5. Karena nilai 0 di paling belakang itu tidak bermakna. Jadi tidak mempengaruhi jumlah nilainya. Tapi ketika di depannya masih itu bernilai. Selanjutnya adalah latihan soal. Ini adalah latihan soal. Kalian ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Ketika tidak berpenyebut 10, 100 diubah dulu ke berpenyebut 100. Kemudian ketika dia pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan desimal. Nah, berikut terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.